Namaku Dian. Ini adalah ceritaku beberapa tahun lalu. Ketika omaku meninggal dunia, aku mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Meskipun ini benar-benar nyata terjadi padaku. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Aku ingat saat itu aku sedang menjalani ujian akhir dari sekolah. Karena ingin mendapat nilai yang bagus, aku lalu menambah jam belajarku. Kalau biasanya aku belajar sebelum tidur, aku menambahnya dengan belajar di waktu sebelum subuh. Di rumah, aku tinggal dengan kedua orang tua, kakak perempuan, dan nenekku yang biasa kupanggil Oma. Karena ibu dan ayah bekerja, aku jadi lebih akrab dengan Oma. Begitu juga dengan kakakku. Meski dia sudah kuliah, tapi dia kalau manja-manja pasti sama Oma. Sudah 2 minggu Oma dirawat di rumah sakit. Aku sangat merindukan kehadirannya di rumah ini. Kasih sayang dan kelembutan sifatnya terkadang menjadi hal yang sangat ingin kurasakan di momen-momen tertentu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh kakakku. Biasanya, Omahlah yang membangunkanku tidur. Tapi semenjak dia dirawat di rumah sakit, aku hanya mengandalkan alarm dari handphone. Dengan bunyi yang tidak kusuka karena mengagetkan. Berbeda ketika dibangunkan oleh Oma. Bangunku rasanya lebih enak. Selain itu, aku juga punya kebiasaan memeluknya dulu, sebelum akhirnya aku benar-benar terbangun dan memulai aktivitasku. Pukul 4 pagi aku terbangun. Sudah kuniatkan untuk belajar sambil menunggu waktu sholat subuh. Tapi rasa ingin buang air kecil sudah tak tertahankan. Aku bergegas ke kamar mandi saat itu. Aku turun dari tempat tidur. Ku berjalan ke depan pintu. Terdengar seperti suara langkah seseorang di luar kamar.
Kubuka pintu kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Untuk menuju kamar mandi, aku harus melewati kamar dan beberapa ruangan di rumahku. Ketika ku lewat ruang tengah, Oma? Oma udah pulang dari rumah sakit? Aku sedikit terkejut ketika melihat Oma sudah duduk di ruang tengah menghadap ke jendela. Dian ke kamar mandi dulu ya, Ma. Mau wudhu. Ia tidak menjawab. Tapi hanya tersenyum kepadaku. Selesai berwudu, aku hendak kembali ke kamar. Tapi aku tidak melihat Oma di tempat tadi. Kupikir, oh mungkin Oma udah kembali ke kamarnya. Lalu aku pun kembali ke kamar dan melaksanakan sholat subuh. Lalu karena masih mengantuk dan rasanya belajarku sudah cukup, setelah sholat subuh aku tidur lagi. Rasanya baru beberapa saat saja aku terpejam. Dengan setengah sadar, aku melihat Oma duduk di kasur tempat tidurku. Dia tertidur juga. Oma juga tersenyum seperti biasanya kepadaku, sambil tangannya mengelus-elus kepalaku. Aku malah semakin nyenyak tertidur. Pagi harinya, aku menceritakan tentang Oma tadi pada kakakku. Kak, Oma udah pulang dari rumah sakit ya? Tadi subuh Oma udah sehat banget tuh kelihatannya. Begitu kataku. Dan sepertinya perkataanku malah membuat kakakku terdiam heran. Dengan nada sedih, kakakku berkata, "Oma udah meninggal semalam." Hah? Aku langsung tertegun tak bisa berkata-kata. Hah? Tidak mungkin. Oma meninggal.
Air mataku langsung mengalir. Dan ternyata ayah dan ibu semalam langsung pergi ke rumah sakit begitu mendengar kabar Oma sudah meninggal. Sambil terseduh-seduh, aku menelpon ibuku. Aku jelas tidak dapat menahan tangis saat ditelepon. Apalagi aku sempat menceritakan apa yang kualami tadi subuh. Namun ibuku berpesan untuk terus mendoakan Oma yang sudah tiada. Ibu bilang mungkin kejadian subuh itu adalah tanda kalau Oma ingin berpamitan padaku. Malam harinya, orang tua dan kakakku berangkat ke Garut untuk memakamkan Oma. Aku tinggal seorang sendiri di rumah. Aku terpaksa tidak ikut karena besok masih ada ujian sekolah. Sama sekali tidak ada perasaan takut terlintas. Yang kurasakan saat itu hanya rasa kehilangan dan berkabung yang sangat mendalam. Karena hari sudah gelap dan tidak ada orang selain aku, ku matikan lampu-lampu di ruangan yang tidak terpakai. Biar hemat listrik. Aku selalu ingat pesan Oma yang itu. Setibanya aku di kamar Oma, belum kubuka pintu yang masih tertutup itu, aku mendengar suara orang bersenandung. Tanganku membeku di gagang pintu itu. Dalam pikiranku berkecamuk. Apakah mungkin ini adalah Oma yang seperti ibuku bilang, yang hanya ingin sekedar menyapa dan mungkin meminta untuk didoakan. Karena rasa takut bercampur dengan rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Astaga. Dan kulihat sosok seperti Oma
sedang terduduk menghadap ke jendela yang terbuka. Oh, Oma. Lalu tiba-tiba suara senandung itu berhenti. Aku berjalan mendekati, tapi malah terdengar suara cekikikan darinya. Aku mulai merinding. Bulu kuduku meremang. Bagaimana tidak? Aku sendirian di rumah ini. Dan aku dalam jarak yang dekat dengan sosok yang aku tidak tahu siapa. Dan lagi, suara tawa cekikikan itu sangat asing bagiku. Dan tiba-tiba sosok itu memutar lehernya. Dan itu jelas bukan omaku. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Sosok itu memutarkan lehernya 180 derajat dengan wajah yang pucat, dengan mulut menganga lebar, beserta suara tertawa menyeramkan. Lalu dengan bola mata putih polos dan rambutnya yang panjang berantakan. Ya Tuhan, dia mengayun-ayunkan kepalanya sambil terus cekikikan kepadaku. Aku hanya bisa menutup mata sambil membaca doa. Tapi yang terjadi, suara itu malah semakin dekat di telingaku. Hingga akhirnya mataku spontan terbuka mendengar jendela yang tertutup keras. Dan ternyata sosok itu pun telah menghilang. Aku segera berlari keluar rumah dan mengetuk pintu rumah tetanggaku. Sambil ketakutan, aku memohon untuk menumpang tidur di rumahnya. Aku tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi kepadaku. Tapi rasanya wajah yang ketakutan ini sudah cukup membuat mereka untuk menerima aku menginap malam itu. Keesokan harinya, setibanya keluargaku di rumah, aku langsung menceritakan apa yang kualami di kamar almarhum Oma. Dan beberapa hari kemudian, keluargaku pun langsung mengadakan pengajian supaya makhluk yang niatnya mengganggu dan menyerupai Oma itu tidak datang lagi ke rumah ini.